Pendeta. Selamat pagi buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini berdoa. Saudaraku, pada waktu kita berdoa pada Tuhan, di dunia roh itu ada sesuatu yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Mari saudaraku, kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan pada waktu kita berdoa pagi-pagi. Firman Tuhan hari ini saya mau bagi judulnya apa yang harus didoakan di pagi hari ini tentunya ya. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhannya di Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Dia berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau lihat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan buat gereja Tuhan kalau kita doa pagi-pagi ya. Saudaraku, pertanyaan ini perlu kita jawab. Adakah sesuatu yang menghentikan kita berbicara dengan Tuhan seperti pagi hari ini? Bagaimana saudaraku? Untuk menjadi nyaman dalam berdoa dan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tentunya kita perlu latihan otot rohani kita seperti olahraga misalnya. Maka iman kita akan bertumbuh. Kalau otot rohani kita lemah, ya kita tidak kuat. Untuknya kita harus jujur di hadapan Tuhan waktu kita berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan Allah. Waktu kita berdoa dengan Allah, katanya Allah melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa saudaraku? Di sana terjadi kuasa Allah bekerja. Jadi di dalam dunia roh kita akan melihat apa yang Allah sedang kerjakan. Oleh karenanya itu kita harus melatih otot kita dengan berdoa seperti ini dan membaca firman Tuhan supaya tidak salah. Jadi kita akan melihat bagaimana Allah yang dahsyat itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Luar biasa pendoa-pendoa pagi hari ini, saudara akan melihat mukjizat Tuhan. Sekarang, apa yang harus didoakan pagi ini? Ya, yang beberapa saja ya saudaraku, untuk melihat pekerjaan Tuhan di gereja kita, di Indonesia, di keluarga kita, di kita pribadi ya. Pada waktu kita berdoa supaya Allah kita dikenal. Ya. Jadi orang yang belum pernah berjumpa dengan Allah akan berjumpa dengan Allah. Makanya kita berdoa pagi hari ini. Supaya Allah dikenal oleh banyak orang dan minta kepada Allah. Dia akan bekerja lebih apa yang kita doakan. Yang kedua, berdoa untuk yang tidak terputus-putus untuk segala orang kudus. Jadi semua apa yang saya katakan di sini ada basic firman Tuhan, cuma saya tidak tulis saja. Kita nggak boleh putus-putus mendoakan orang-orang kudus atau jemaat Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, berdoa untuk kebutuhan kita. Supaya kita fokus hanya meminta kepada Allah saja. Jadi Allah adalah fokus dari kehidupan kita. Center dari kehidupan kita adalah Allah. Kita sekarang punya kebutuhan, hanya kepada Dialah kita meminta. Lalu yang keempat, saudaraku,
berdoa supaya kita punya roh pengampunan, karena Allah sudah mengampuni kita. Kita punya persoalan setiap hari dengan orang lain. Mungkin dia menyakitkan hati kita, mungkin menghina kita, mungkin kata-katanya menyinggung kita. Banyak perkara dalam masalah hubungan-hubungan. Mengapa kita tidak seperti Tuhan Yesus yang Maha Pengampun dan Pengasih? Maka kita berdoa supaya roh pengampunan itu ada pada kita. Kita boleh transfer kepada orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang membenci kita, yang sepertinya tidak peduli kepada kita. Tuhan Yesus lakukan. Nah, waktunya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Punya roh pengampunan. Yang kelima, saudaraku, mari kita berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit penyakit. Untuk dia boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Juga mendapat perlindungan dari Tuhan daripada yang jahat. Jadi saudaraku, seperti firman Tuhan tadi katakan, ya, apa yang kita doakan dapat kita melihat Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari saudara, siapkan hati kita untuk kita berdoa.